بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan kajian tafsir Al-Quran kita dari buku 100 pesan singkat dari Al-Quran. Hari ini kita sampai pada halaman ke-88. Firman Allah dalam surat Al-Zalzalah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul aliyyul azim. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Pelajaran yang tercatat dalam buku ini dari ayat ini adalah: jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, mungkin itulah yang menyelamatkanmu. Jangan remehkan keburukan sekecil apapun, mungkin itulah yang menyengsarakanmu. Ayat ini dalam surat Zalzalah. Ayat pendek ini memberikan pada kita bermacam-macam pelajaran indah yang harus kita fahami, kita amalkan. Kemudian kita berharap kelak kita akan memperoleh apa yang kita lakukan di dunia ini dengan balasan yang sangat-sangat besar di sisi Allah. Pertama, ayat ini menyebutkan faman ya'mal. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang lain, Al-Quran ingin menjelaskan pada kita bahwa pahala yang akan diberikan, sanksi yang akan diberikan kelak di hari kiamat itu tergantung dengan amal yang kita lakukan. Apapun yang akan kita peroleh di alam itu, bahkan mulai alam ini, tergantung dengan apa yang kita amalkan. Dalam ayat-ayat Al-Quran begitu banyak sekali yang menjelaskan prinsipnya adalah bekerja. Karena itu Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ila akhir ayat. Atau kita menemukan dalam ayat lain, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa'al awfa. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang telah ia lakukan, dan kelak ia akan melihat apa yang ia lakukan dan akan meraih pahala dari apa yang ia lakukan, pahala dari amal perbuatan baik dan sanksi siksaan Allah dari perbuatan yang keji. Dari ayat ini juga kita memahami ketika ada kalimat mithqala dzarrah. Artinya, faman ya'mal mithqala dzarrah. Pelajaran kedua adalah amal perbuatan sekecil apapun ada hisabnya, ada tanggung jawabnya. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, bahkan ucapan satu lafaz pun dari lisan kita keluar, itu ada catatannya, ada balasannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sekecil apapun akan ada. Karena itu Allah menyebutkan tadi yang kita baca ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarrah.
Dzarrah itu biji yang paling kecil, bahkan para mufassir menyebutkan debu yang tidak bisa kita lihat karena kecilnya, kecuali kalau ada sinar matahari. Ketika kita lihat baliknya bisa melihat seperti terbang gitu, debu kecil. Sekecil ini Allah ingin jelaskan bahwa sekecil apapun amal perbuatanmu, baik atau jelek, akan engkau saksikan dan engkau akan meraih balasannya. Jadi Allah ingin menyebutkan semua yang kita lakukan, sehingga kita tidak meremehkan apapun perbuatan itu. Karena itu dalam surat Kahfi ketika Allah menceritakan kaum mujrimin ketika melihat catatan amalnya, mereka menyebutkan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka teriak, ini buku catatan apa? Tidak ada yang paling kecil sampai yang paling besar, saghira wala kabira, semua tercatat dan semua ada amal perbuatan itu. Karena setiap manusia ini, dunia ini baru berbicara chip berapa puluh tahun yang lalu. Al-Quran menggambarkan pada kita setiap manusia Allah beri chip yang mencatat sekecil apapun sampai sebesar apapun. Wa kulla insanin alzamna ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura, iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ada chip yang mencatat semua amal perbuatan kita, yang paling kecil sampai paling besar, dan semua catatan itu kelak akan dikumpulkan dalam satu buku, dan buku itu akan diberikan pada kita, dan kita, Allah berfirman, iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Jadi ayat ini pertama menjelaskan bahwa segala sesuatu yang akan pahala dan sanksi itu tergantung amal perbuatan kita. Ketiga, jangan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan, karena semua itu tidak luput dari catatan dan tidak akan luput dari balasan, kebaikan, pahala maupun sanksi. Dalam ayat lain Allah menyebutkan berkaitan sekecil apapun kelak akan dinampakkan oleh Allah, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kelak ketika timbangan di hari mahsyar mulai bantangkan dan semua orang akan mendapatkan keadilan di balik timbangan itu, Allah berfirman fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi di sana. Kalau ada yang melakukan sekecil benih apapun, mithqala habatin min khardalin ataina biha, kami akan datangkan apa yang kita, wa kafa bina hasibin. Allah yang menghitung segalanya. Belum lagi kita ini ada raqib wa atid yang tidak pernah lepas semua yang kita lakukan. Karena itu dalam salah satu nasihat Luqman kepada putranya yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Luqman ayat 16, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Anakku, sekecil apapun ketika orang melakukan sekecil apapun perbuatan, dari sekecil apapun yang dilakukan itu yang kecil yang dilakukan atau apa yang kecil itu ada di sakhra tertutup di batu besar atau ada di langit atau ada di bumi, semua akan Allah sajikan, akan Allah berikan, ini yang kamu lakukan. Ya'ti bi Allah. Pelajaran ketiga dari ayat ini, ayat ini adalah merupakan ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa semua perbuatan yang kita lakukan ini kelak berbentuk. Ada namanya tajsimul a'mal. Semua ada bentuknya. Perbuatan baik akan menampakkan bentuk yang indah, sementara perbuatan keji akan menampakkan bentuk yang keji. Bahkan dalam riwayat-riwayat semenjak kita dimasukkan ke liang kubur, sudah ada yang menemani kita, ada benda-benda hal-hal yang indah, ada juga yang menakutkan. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau pernah mengatakan bahwa kamu harus memiliki kawan di kuburanmu. Jadikan kawanmu itu adalah yang tampan wajahnya dan harum baunya, yaitu al-amalus saleh. Akan tampil indah, menyenangkan, atau akan tampil menakutkan, tajsimul a'mal yaumil qiyamah.
Karena itu ketika amal ada tajsimnya, dibagi. Karena itu kemudian seluruh amal perbuatan itu kelak ada timbangannya, ditimbang amalan itu. Dan timbangan Allah adalah timbangan yang jelas, al-qist, yang sangat-sangat adil. Tidak ada yang tertinggal sama sekali. Kalau orang, karena itu dari ayat-ayat semacam ini dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita apapun yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun bisa menyelamatkan kita, dan sebaliknya sekecil apapun bisa menghancurkan kita. Itu yang pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan di tempat ini ketika Imam Ali ditanya waktu mana yang lebih baik, waktu di dunia atau waktu di akhirat, sesaat di dunia atau saat akhirat. Kata Imam Ali, di dunia lebih baik. Kenapa ya Imam? Karena orang semua faham akhirat adalah wal akhiratu khairun laka minal ula dan semuanya. Kata Imam Ali, sesaat, 1 detik, 1 menit kamu di dunia melakukan sesuatu kebaikan bisa menyelamatkan kamu jutaan tahun kelak di akhirat itu. Ta'mal mithqala dzarrah. Karena itu kemudian ayat ini merupakan, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan surat Zalzalah dari ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ibnu Mas'ud mengatakan ahkamu ayatin fil Quran hadhil ayat. Kemudian beliau mengatakan waqad sammaha ar-rasulu al-jami'ah. Rasul menamakan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah adalah ayat al-jami'ah yang lengkap, semua di sini ada. Karena ayat ini benar-benar apabila kita renungkan, ayat ini adalah puncak mengajak kita pada puncaknya untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Dan ayat yang sama ayat ini juga mengancam kita atau melarang kita untuk tidak mengerjakan kejelekan sekecil apapun. Karena khairan yara, syarran yara. Kapan? Mithqala habbah, sekecil. Mithqala habbatin min khardal atau min dzarrah. Bahwa ayat ini ingin menjelaskan, lakukan. Karena itu kemudian kita bisa menemukan kalau kita memahami ayat-ayat ini, kemudian kita bisa menemukan, memahami benar arti hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan, kalau kamu mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sedang dibangun untukmu, kamu sedang mendapatkan 1 pohon di surga. Bahkan dalam riwayat 10 pohon setiap kamu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita mendengarkan, kamu baca ayat ini, kamu bertasbih ini, begini besar pahalanya. Karena apa? Karena sekecil waktu, sedikit waktu yang kamu lakukan itu menilai akan meraih pahala yang besar di sisi Allah. Karena Allah akan lipat gandakan. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa sekecil apapun yang kita lakukan ini kelak, begini Allah berfirman. Surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak pernah menzalimi siapapun walaupun sekecil dzarrah, sekecil debu atau biji. Kalau itu kebaikan, wa in taku hasanatan, kalau itu yang kecil itu merupakan kebaikan, amal saleh, yudha'ifha, Allah lipat gandakan, wa yu'ti min ladunhu, dan Allah akan memberi dari Allah pemberiannya ajran azima, pahala yang besar. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Allah Dawud alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam, beliau pernah bertanya pada Allah, ya Rabb arini kaffatal mizan. Ya Allah, coba tunjukkan kepadaku kelak timbangan yang disebut itu, seberapa besarnya timbangan itu. Fa'arahu, maka Allah nampakkan timbangan itu yang kelak akan Allah menimbang amal perbuatan kita. Fa'arahu fa'idha huwa ma bainal masyriqi wal maghrib. Ketika dinampakkan, tiba-tiba timbangan itu besarnya antara timur dan barat. Semua timbangan. Faqala ya Rabb. Kemudian Nabi Allah Dawud setelah melihat besarnya timbangan ini, Nabi Dawud berkata, kaifa yaqdiru 'abdun an yamla'aha. Ya Allah, bagaimana seorang hamba mampu memenuhi tempat timbangan itu segini besarnya?
Faqala Allah berfirman pada Daud, ama ta'lam anni idza raditu min 'abdi mala'tuha bitamrah aw binisfi tamrah. Hei Daud, tidakkah kau tahu kalau aku sudah rela pada hambaku, yakni abdil mukmin, maka aku akan penuhi timbangan yang besar itu cuman dengan 1 biji kurma atau separuh biji kurma. Baru kita bisa memahami Rasulullah kita menyatakan, selamatkan dirimu dari api neraka walau bisyidqi tamrah, separuh kurma bisa menyelamatkan kita. Karena zarrah punya nilai di sisi Allah. Artinya kalau kita selalu dengar dulu kalau orang-orang yang dalam dunia bisnis ini, waktu adalah harta, waktu adalah emas, atau al-waktu kasayf illam taqta'hu qata'ah. Waktu bagaikan pedang, kalau kamu enggak membuat pedang, kamu yang akan dipedang. Kalau kita melihat ayat-ayat semacam ini dan riwayat-riwayat yang menunjukkan sekecil apapun, bahwa kemudian kita fahami bahwa sebenarnya waktu itu adalah modal terbesar yang Allah berikan untuk kita. Modal terbesar, karena sedetik pun bisa merubah semua nasib. Karena itu kemudian kita bisa mengatakan waktu sebagai modal besar yang Allah berikan pada kita ini. Sebenarnya waktu ini bukan cuma harta, bukan cuma emas, bukan cuma pedang. Waktu itu sebenarnya kesempatan yang Allah berikan pada kita dalam umur dan waktu ini adalah, ini semua adalah mas kawin atau mahar untuk meraih surga. Kapanpun kita bisa melamar surga, dengan sekecil apapun kita melakukan, kita akan meraih. Caranya dengan ketika kita jadikan waktu ini mahar atau mas kawin untuk surga, maka kita jadikan dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini dijadikan lahan kita untuk akhirat. Kita tanam semua kebaikan di sini. Dan hakikatnya begitu. Semua yang kita lakukan ini kelak yang akan mensukseskan kita di sana. Walaupun ketika kita berbicara pahala Allah berlipat-lipat. Orang bisa mengatakan, saya bisa mengukur lahan surga saya dari dunia ini, ya dari amal perbuatan Anda. Tetapi pastian sebesarnya tidak, karena akan di luar yang kamu pikirkan. Karena rahmat Allah akan jauh lebih besar. Tetapi setidaknya semua perbuatan, semua amal yang kita lakukan itu kelak yang akan. Karena itu ada dalam bahasa Al-Quran begini, ketika Allah menceritakan orang-orang yang melampaui batas dan kemudian Allah ancam mereka dengan neraka, ada satu kalimat yang begini Allah sebutkan, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya jahannam ini tempat mengintai. Jahannamnya sendiri mengintai, dan para malaikat yang menjaga juga mengintai. Karena apa? Karena kan nanti setiap kita akan menuju ke surga, pasti melewati sirat, jambatan. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Di bawahnya adalah jahannam. Kalau kita nggak mampu melewati, kita akan masuk. Tetapi yang bahasa yang Allah menyebutkan lit-taghina ma'aba. Kelak neraka itu bagi orang-orang yang durjana, yang melampaui batas, tempat kembalinya. Maaf, tempat marji. Karena dalam segi bahasa Arab, aba yaubu artinya raja'a, kembali. Maaf, tempat kembali. Artinya orang neraka tempat kembalinya orang kafir, orang yang melampaui batas. Kenapa? Sementara kita memahami kembali ke tempat itu artinya kita pernah hidup di tempat itu. Saya kembali ke rumah saya tinggal di rumah saya. Kita balik ke kota itu karena kita tinggal di kota itu. Kenapa neraka Allah sebutkan lit-taghina ma'aba, tempat kembali mereka? Para mufassiri menyebutkan tempat kembali, iya. Kenapa? Karena neraka dan surga itu kita yang bangun di dunia ini. Ketika kita membangun surga dengan amal perbuatan baik, kita akan kembali ke tempat yang kita bangun. Dan ketika orang melakukan kejahatan demi kejahatan, dia sedang membangun nerakanya sendiri. Dia akan kembali, ma'aba, tempat kembali. Artinya memang kalau kita bicara surga, sekali lagi, surga adalah warathah. Allah akan mewariskan, karena nggak sesuai dengan apa yang pun yang kita lakukan amal saleh dengan nilai surga. Tetapi setidaknya surga itu kelak adalah tergantung apa yang kita lakukan. Karena itu yang pernah saya sampaikan di tempat yang mulia ini, ketika Rasulullah Mi'raj, ketika dengan Jibril kan melihat para malaikat sedang membangun istana-istana di surga, Rasulullah menghampiri, tiba-tiba mereka berhenti. Ketika mereka berhenti, Rasulullah bertanya, kenapa kalian berhenti, nggak meneruskan?
Mereka berkata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kami menunggu bahan bangunannya. Kalau bahan bangunnya tidak datang dari dunia, kami bangun ini. Kata Rasulullah, apa bahan bangunannya? Mereka berkata, mereka mengatakan, qal subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kita ucapkan, kita sedang mengirim bahan bangunan. Yang istana kita akan dibangun dengan ucapan itu dan para malaikat pembangunnya. Sekali lagi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, jangan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan keji, dan juga jangan meremehkan sekecil apapun perbuatan yang baik. Mungkin dari sekecil yang kamu lakukan itu kelak keselamatanmu di situ, dan sebaliknya mungkin dari kecil perbuatan yang sangat-sangat kecil kita anggap kecil, mungkin itu yang kelak akan menjerumuskan kita kepada kedurjanaan di akhirat. Karena itu para ulama, para hukama al-irfani, para aulia, mereka mengatakan, kamu jangan pernah melihat kecilnya dosa, tapi kamu lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa. Dosa kita ada dosa kecil, dosa besar. Kalau kita nisbatkan kepada kita, tetapi di hadapan Allah sama-sama melanggar kita. Karena itu para aulia mengatakan, jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu melanggar Allah Azza wa Jalla. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Karena itu diriwayatkan dalam beberapa riwayat ini, ada seorang datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, alimni mimma allamakum Allah. Allamaka Allah. Ya Rasulullah, ajarkan padaku apa yang Allah ajarkan padamu. Rasulullah kemudian memanggil salah satu sahabatnya. Beliau berkata, ajarkan Al-Quran ini. Pergi ke pojok masjid, diajarkan Quran. Bukan Rasulullah tidak mau menjawab, pasti Rasulullah menjawab. Rasulullah melakukan hal yang lain, tetapi Rasulullah ingin mengajarkan juga bahwa setiap kita yang memiliki kelebihan harus memberikan ilmunya kepada yang lain. Rasulullah berkata pada sahabat, ajarkan sesuatu dari Al-Quran. Mereka yang ditunjuk oleh Rasulullah mengajarkan ayat Zulzilah ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Karena masih baru mereka menerima, baru turun ayat. Dibacakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha sampai pada faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata orang itu, ya takfini hadhihi. Fi riwayat hasbi cukup. Terus keluar dia. Kata yang ngajas, belum selesai, baru satu surat ini. Cukup, takfini hadhil ayat, cukup ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Takfini, cukup bagiku. Keluar orang itu. Yang mengajar pergi menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, baru saya sampaikan ini. Kemudian dia berkata, takfini. Apa kata Rasulullah? Da'hu faqad faqiha ar-rajul. Tinggalkan dia. Sungguh orang itu telah faham apa di balik ayat tadi itu. Da'hu faqad faqiha ar-rajul. Sudah faham betul apa ayat ini. Ini disebutkan al-ayah al-jami'ah, disebut Rasulullah, yang mencakup semuanya, karena mendorong kita untuk berbuat amal baik sekecil apapun dan melarang kita untuk melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, karena dosa dan karena perbuatan baik dan perbuatan jelek sama-sama kelak akan dihadapkan oleh Allah. Semua akan dikembalikan oleh Allah. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Karena itu ada orang mencaci Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam. Ada orang tiba-tiba mencaci Amirul Mukminin. Dicaci, Imam Ali mendengar saja. Setelah selesai orang mencaci, kata Imam Ali, innama hiya sahifatuka famlaha kama tasha. Sebenarnya kamu sedang mengisi catatan amalmu sendiri, silahkan isilah sesuka kamu. Ditinggal oleh Imam Ali. Innama hiya sahifatuk. Setiap orang mengisi lembarannya sendiri. Kalau lembaran kita baik, nanti di hari kiamat akan kita terima dengan tangan kanan. Dan kalau nanti kita penuh dengan kejelekan, kita akan terima catatan kita dengan tangan kiri. Dan silahkan baca apa nasib yang menerima dengan tangan kanan dan apa yang menerima kelak yang menerima dengan tangan kiri. Wa na'udzubillah. Innama hiya sahifatuk famlaha kama tusha. Itu adalah catatan, amal catatan kamu isi sendiri.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kelak akan ditimbang. Karena itu dalam beberapa ungkapan Salman Al-Farisi ketika diajak orang, diapakan, bilang, sebentar, kamu kalau sudah tahu nanti kalau mati dalam keadaan apa, kamu baru bangga. Kalau nanti kamu di hari kiamat kamu menerima dengan tangan kananmu catatanmu, kamu baru boleh membanggakan diri. Kalau nanti kamu bisa lewat sirat dengan aman, kamu baru boleh membanggakan diri. Sekarang wahai kawanku, belum waktunya untuk membanggakan diri. Kita belum tahu. Karena semua timbangan ini karena akan ditimbang. Siapa yang penuh timbangannya, yang mantap amal solehnya, Allah berfirman begini, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Orang yang amal perbuatan baiknya timbang di dalam timbangannya berat sekali, baru mereka humul muflihun. Selama kita belum tahu kelak apa amal timbangan kita, jangan merasa sudah bahagia, sudah merasakan sudah sukses nanti. Karena itu kita selalu diperintahkan untuk minta husnul aqibah. Kita minta Allah menerima amal kita sekecil apapun. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidin. Yang timbangan amal solehnya ringan, itu orang yang rugi. Kapan kita untung dan rugi? Kelak ketika amal soleh kita lebih berat, baru kita untung. Ketika amal jahat keji kita lebih berat, kita menjadi. Karena itu dalam ayat lain yang begini, yang apa? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tinggal itu. Semua kita akan melewati timbangan itu. Cuman ketika kita membaca ayat-ayat semacam ini, riwayat-riwayat semacam ini, tetap kita selalu mengingat Sayyidul Al-Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang selalu berkata, aku nanti berhenti di mizan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, kalau aku lihat amal soleh umatku ringan, aku datangkan pahala salawat untukku untuk memberatkan timbangan itu. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. Ada banyak hal-hal yang akan memberatkan amal timbangan kita. Salah satunya adalah as-salah ala Muhammad wa alim. Salawat akan memberatkan. Karena beliau mengatakan, aku akan berhenti di timbangan. Kemudian, aku kelak berhenti di sirat. Kalau ada umatku yang jalannya zigzag hampir jatuh, aku datangkan pahala salawat untukku. Supaya dia bisa selamat kembali. Dalam riwayat lain, Rasul pernah menceritakan seorang hamba kelak dihisab oleh Allah di hari kiamat, ditimbang semua amal solehnya. Begitu jelek, begitu banyak amal kejinya lebih berat. Kemudian ada secuil kertas dilemparkan kepada timbangan yang amal baiknya. Tiba-tiba timbangan amal baiknya itu berat sekali. Seorang hamba itu bertanya, ya Allah, hampir semua yang aku lakukan aku nampak, tapi aku nggak tahu pahala apa sekecil kertas yang bisa memberatkan semua timbangan tadi itu. Dalam riwayat itu, para malaikat menjawab atas perintah Allah, kamu pernah dituduh oleh orang melakukan hal-hal keji, sementara kamu nggak melakukan dan kamu sabar, ini pahalamu. Dan masih banyak di sana riwayat-riwayat yang akan memberatkan timbangan. Karena itu ayat ini adalah jami'ah. Cukup apabila orang memegang ayat ini, dia akan mempunyai motivasi untuk melakukan semua kebaikan walau sekecil apapun, dan akan mulai menjaga diri untuk tidak melakukan kejelekan sekecil apapun. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada dua hal yang ingin saya akhiri sebelum saya akhiri akad macam ini. Ada ayat ini kan kalau kita baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Rasul sallallahu alaihi wa alihi di hadapan para sahabatnya, beliau pernah bertanya begini,
Atadrun, beliau bersabda, atadrun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, atadruna ma akhbaraha? Kalian tahukah apa berita-berita yang akan dibawa oleh bumi ini? Tuhaditsu akhbaraha. Karena bumi salah satu saksi. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui apa yang disebut sebagai berita yang akan disampaikan, berita dari bumi itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, akhbaruha, berita yang disampaikan bumi itu adalah antashhada ala kulli abdin wa amatin bima amilu ala dhahriha. Bumi ini adalah kelak akan menyampaikan berita sebagai saksi apapun seorang lelaki maupun perempuan yang pernah melakukan apapun perbuatan ketika hidup di atas bumi itu. Terus Rasul meneruskan, taqulu, bumi berkata, amila kadza wa kadza yaum kadza wa kadza fahiya akhbaruha. Bumi akan berkata, ya Allah, ketika ia masih di atasku, dia melakukan begini di tempat ini, dalam waktu ini, semua lengkap. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Karena itu ada riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan begini, kalau kamu dalam kondisi di sahra, di tengah-tengah padang pasir kamu sendiri, angkat suara adzanmu sekeras mungkin. Li'anni sami'tu Rasulullah, karena beliau meneruskan, karena aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, tidak didengarkan suara adzanmu yang enggak didengarkan oleh jin maupun manusia atau tumbuh-tumbuhan atau batu, kecuali semua itu kelak akan bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat. Karena itu bumi akan bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat. Sebelum saya akhiri, ayat ini dalam surat Zulzilah, Al-Quran ini ketika kita baca seluruh Al-Quran, satu huruf pahalanya 10. Satu huruf. Rasulullah ketika mengatakan hal ini, beliau mengatakan, aku enggak mengatakan alif lam mim 1, tidak, tapi alif 10, lam 10, mim 10, 30. Tetapi secara umum begitu. Tetapi setiap surat mempunyai keistimewaan dan mempunyai pahala-pahala sendiri ketika dibaca. Seperti kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali seperti hatam Al-Quran dan semacam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam menyebutkan fadilah membaca surat ini, beliau bersabda begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, man qara'aha faka'annama qara'a al-Baqarah wa utiya minal ajri kaman qara'a rub'ul Quran. Siapa yang membaca surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka pahalanya seperti membaca Al-Baqarah semuanya. Surah Al-Baqarah 280 sekian. Atau kemudian, dan Allah akan memberikan dia pahala seperti membaca seperempat Al-Quran, dari 30 juz seperempat pahalanya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, beliau juga meriwayatkan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, man qara'a idza zulzilatil ardu 4 marrat kana kaman qara'a al-Qur'ana kullah. Siapa yang membaca idza zulzilat 4 kali, seperti dia khatam membaca Al-Quran 30 juz semuanya. Ini 2 hadis. Riwayat yang lain dari Al-Imam Ja'far Shadiq, beliau pernah mengajarkan kepada kita, kalian jangan merasa bosan membaca idza zulzilatil ardu dalam solat-solat sunnah kalian. Begini teksnya, begini. Al-Imam Ja'far Shadiq qala, la tamallu min qira'a idza zulzilatil ardu zilzalaha, fa innahu man kanat qira'atuhu biha fi nawafilihi lam yusibhu Allahu azza wa jal bizilzilatin abada wa lam yamut biha wala bisa'iqatin wala bi'afatin min afatid dunya hatta yamut. Kata Imam Ja'far Shadiq, kalian jangan bosan membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya jangan bosan, seringlah mengajar. Kemudian beliau menyebutkan, siapa yang dalam solat-solat sunnahnya, nawafilnya, membaca surat idza zulzilatil ard, maka Allah tidak akan menjadikan dia korban dari gempa, dan tidak pernah akan mati karena gempa, karena bencana alam, karena seluruh kerepotan dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kita yakini hadis dari beliau adalah dari ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah kajian kita hari ini berkaitan dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pegangan dalam hidup kita, jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun dan jangan pernah meremehkan perbuatan keji sekecil apapun. Mungkin yang kecil, yang kebaikan itulah yang menyelamatkan kita, dan mungkin kecil amal kejelek yang kita anggap kecil justru itu yang akan menjerumuskan kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kita untuk selalu bisa memanage waktu untuk melakukan semua yang terbaik, dan mudah-mudahan kelak kita memperoleh syafaat Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.